Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurmana Eka Saputri. Di sini saya akan melakukan suatu analisis data statistik dari jurnal yang berjudul Learning with Tablets in Primary School, Learns Perfection and Impact on Motivation and Academic Performance. Nah, sebelum itu aku mau nanya dulu deh, statistik itu apa sih? Jadi, statistik itu suatu pengumpulan data yang mana menyajikan data dan juga menginterpresentasikan data. Jadi, data itu pasti udah ada suatu populasi dan juga ada sampel yang mana dari kedua itu bisa dilakukan suatu research question. Nah, untuk contoh lebih lanjut, ayo tonton terus ya. Nah, jadi populasi itu apa sih? Populasi adalah suatu keseluruhan subjek yang diteliti. Tapi kalau sampel apa ya? Nah, sampel itu tuh hanya sebagian data atau subjek yang kita teliti saja. Tapi kalau research question itu pasti beda kan? Jadi research question itu tuh suatu pertanyaan yang diperoleh atau yang akan dijawab dari data yang kita dapatkan. Nah, sebelumnya aku akan ngasih contoh dulu deh dari jurnal yang aku dapetin. Jadi jurnal yang aku dapetin itu tuh yang pastinya populasinya itu tuh menggunakan suatu wilayah di Maroko, yang mana itu tuh menggunakan subjek penelitinya itu tuh sekolah yang berada di wilayah tersebut. Nah, pastinya di situ luas kan ya, wilayah itu pasti memiliki banyak sekolah. Tapi untuk yang diambil pada sampelnya itu tuh hanya satu sekolah yang menggunakan tablet pada metode pembelajarannya. Nah, untuk research questionnya apa ya? Nah, untuk research questionnya itu tuh yaitu apakah dampak yang muncul saat penggunaan tablet kepada peserta didik itu tuh bisa memotivasi atau meningkatkan prestasi. Jadi, untuk selanjutnya ayo kita tonton. Nah, sekarang kita ke data nomor 2. Nah, data kedua ini nih memiliki dua data juga, tapi mereka sama-sama berhubungan dan juga memiliki suatu data yang sama, jenis data yang sama. Nah, jenis datanya apa ya Kak? Jadi data yang kita peroleh itu tuh yaitu jenis data kualitatif dengan variabel ordinal, yang mana variabel ordinal itu tuh mempunyai suatu urutan atau tingkatan yang memberikan informasi penting pada masing-masing urutan. Nah, contohnya pada tabel 1 di situ tuh ada suatu tingkatan yang dimulai dari pemanfaatan, persepsi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang tabel kedua di situ ada suatu poin, yaitu suatu kesesuaian yang diberikan. Nah, itu ditunjukkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk research question yang kita gunakan pada masing-masing tabel bisa seperti ini ya. Pada tabel 1 yaitu seberapa konsisten persepsi peserta didik terhadap penggunaan tablet dalam skala reliabilitas Cronbach Alpha. Nah, untuk research question yang kedua, seberapa besar hubungan antara persepsi peserta didik tentang pemanfaatan tablet dalam proses pembelajaran? Nah, jawabannya kita bisa lihat pada tabel tersebut. Di tabel tersebut sudah mencantumkan seberapa besar poin-poin tersebut. Tabel ketiga, di mana tabel ketiga itu kita bisa memperoleh suatu informasi berupa jumlah data 81 dan jangkauan maksimum dan minimum. Jangkauan minimum pasti lebih kecil daripada jangkauan maksimum, yaitu angka 1 dan angka 5. Nah, setelah itu juga ada central tendency, yang mana adanya rata-rata yang kita peroleh dari data tersebut. Nah, selain dari rata-rata yang kita peroleh itu ada juga standar deviasi, yang mana standar deviasi itu tuh untuk mengukur seberapa tersebarnya data yang kita berikan kepada responden berupa kuesioner. Nah, di situ juga pastinya ada standar deviasi error, yang mana standar deviasi error itu tuh suatu ukuran kesalahan variabilitas dari rata-rata. Nah, selain itu, dari data tersebut juga kita bisa melihat adanya persen CV. Jadi, persen CV itu tuh bisa kita peroleh dengan standar deviasi yang dibagi dengan rata-rata dan dikali 100%. Nah, dari data yang kita peroleh tersebut juga kita bisa melakukan suatu research question, di mana research question tersebut apakah penggunaan tablet digital memberikan rasa pencapaian bagi peserta didik dalam kegiatan belajar di sekolah. Nah, jawabannya kita bisa melihat di dalam tabel tersebut. Di dalam tabel tersebut kita bisa melihat suatu rata-rata yang diperoleh dari
jawaban kuesioner masih peserta didik. Sekarang di tabel yang keempat, itu tuh kita bisa melihat antara perbedaan proses pembelajaran menggunakan tablet dan juga tidak menggunakan tablet, di mana jenis data yang disajikan itu tuh termasuk ke dalam variabel kontinu. Kenapa ya dikatakan variabel kontinu? Nah, karena adanya nilai yang tidak terbatas dan mencakup pecahan desimal dan juga dapat dihitung, dan juga di situ ada menunjukkan suatu central tendency berupa rata-rata. Nah, selain itu di situ ada skewness. Nah, skewness itu apa ya? Skewness itu tuh suatu kemiringan distribusi datanya. Nah, untuk research questionnya pasti ada ya kan? Jadi research questionnya itu tuh berupa apakah ada perbedaan yang signifikan dalam variabilitas atau standar deviasi hasil belajar siswa di kelas saat menggunakan tablet dan tidak menggunakan tablet. Tabel kelima, di mana tabel yang kelima ini dia itu tuh berjeniskan suatu data frekuensi statistik yang mana itu tuh menguji untuk perbandingan varians antara dua kelompok yang berbeda, dan juga ada t-test statistik yang mana itu untuk menguji perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang berbeda juga. Nah, dari tabel yang kita lihat itu kita bisa mengajukan suatu research question yang mana seperti ini ya, seberapa besar perbedaan signifikan yang terjadi antara pre-test dan post-testnya. Nah, analisa yang digunakan berupa kuesioner, di mana suatu kuesioner berisikan suatu pertanyaan yang secara sistematis yang diberikan oleh seorang peneliti terhadap responden untuk dijawab sesuai apa yang mereka rasakan. Nah, dari dari kuesioner tersebut akan diperoleh suatu data yang akan kita lakukan dengan menyajikan berupa tabel ataupun grafik berisikan central tendency, terus juga ada jangkauan, ada persentase CV, persentase frekuensi, ordinal, discrete, nominal, jangkauan, standar dan lain sebagainya. Nah, untuk kesimpulannya yang saya dapatkan berdasarkan data grafik dan tabel yang diperoleh ialah penggunaan tablet dalam praktik sekolah sangat mendorong motivasi untuk peserta didik saat melakukan pembelajaran. Nah, sekian untuk penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf dan say goodbye. Bye.